Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 157 Mati dengan Lidah. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalas semua jasamu? Seseorang yang telah kehilangan semua kultivasi mistisnya dan wajahnya hancur total, mengapa kau masih ingin hidup? Kau seharusnya mati saja dalam keadaan seperti itu. Su Ruoyun mencibir dengan nada mengejek yang sangat dingin, tatapannya menatap wajah yang terselubung itu dengan mengejek dan sepasang mata itu bersinar dengan kebencian saat mereka kemudian berbalik untuk melihat Murong Yisuan. Kau tidak tahu itu, kan? Aku menghancurkan meridian kultivasinya dengan racun dan wajahnya pun teriris-iris. Wajahnya berubah menjadi bercak-bercak darah dengan dagingnya terlipat keluar. Dia tampak lebih menakutkan daripada penyihir yang mengerikan. Dan, hahaha. Tiba-tiba dia tertawa pelan, tatapannya tampak hampir gila, dan aku kemudian menjualnya ke rumah bordil. Aku heran berapa banyak pria yang sudah bersenang-senang dengannya. ARGH. Suaranya baru saja turun ketika teriakan penuh penderitaan terdengar. Feng Jiu yang sedang duduk tiba-tiba mencabut pedang di pinggangnya dan dengan beberapa langkah lebar, dia telah sampai di hadapan Su Ruoyun. Dengan jentikan ujung pedangnya, dia telah memotong lidah wanita itu. Kita tidak akan pernah menemukan gading di mulut anjing, sama saja kita tidak punya lidah. Kerumunan itu terkesiap tanpa suara, tercengang oleh kata-kata Su Ruoyun dan serangan tiba-tiba Feng Jiu. Mereka bahkan tidak menyadari bagaimana dia bergerak, tetapi hanya melihat bagian lidah yang berdarah jatuh ke tanah dan mulut Su Ruoyun segera terisi dengan darah yang tak terbendung. Ketika kedelapan penjaga Feng melihat hal itu, mata mereka berbinar. Mereka melihat Feng Jiu berdiri tegak di sana, memegang pedang di tangannya, ujungnya berlumuran darah, gaun putihnya berkibar sedikit diterpa angin sepoi-sepoi. Sikap dingin dan lesu yang terpancar darinya sungguh menyenangkan bagi mereka, terutama tebasan yang bersih dan sangat tepat itu, yang membuat hati mereka gembira. Mereka semua harus mengakui, sekalipun wajahnya telah hancur, bahwa udara dan sikap di sekitar sosok itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kebanyakan orang. Jika orang seperti ini menjadi Tuhan mereka, mereka tidak akan menganggapnya tidak dapat diterima. Mata Murong Yisuan terbelalak kaget saat dia menatap wanita bergaun putih yang bergerak begitu ganas dan cepat, hatinya tergetar. Itu benar-benar King Ge. Dia benar-benar wanita yang lembut dan sopan yang akan bersandar dan meringkuk di sampingnya. ARH. Tanpa lidahnya dan mulutnya yang penuh dengan darah yang mengalir keluar, dia tidak mampu berbicara, tetapi hanya dapat mengeluarkan teriakan tajam seperti ini. Dia menerjang Feng Jiu di depannya seperti orang gila, tetapi sebelum Su Ruoyun sempat mendekatinya, dia melihat mata Feng Jiu tiba-tiba menyipit dan kilatan jahat muncul di dalamnya. Saat berikutnya, dia melihat pedang di tangan Feng Jiu menusuk tepat ke arahnya, dan dia merasakan aliran ki pedang itu melewatinya. Segera setelah itu, dia mendengar suara pakaiannya terbelah dan robek. Ar. Su Ruoyun menjerit saat pakaiannya jatuh ke tanah dalam potongan-potongan kecil. Merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di tubuhnya, dia mendekapkan lengannya di sekujur tubuhnya, ingin menutupi harga dirinya yang terbuka dan terbuka, telinganya mendengar tarikan napas yang tajam dan napas berat yang terdengar tidak sopan di sekelilingnya, membuatnya merasa sangat malu sehingga dia ingin membuat lubang di tanah untuk bersembunyi. Para kepala keluarga di sekeliling mereka semuanya adalah laki-laki yang berusia setengah baya dan meskipun mereka memiliki istri yang setia dan selir-selir yang cantik di rumah, melihat seorang wanita muda yang cantik berdiri telanjang bulat tepat di depan mata mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak seharusnya menatapnya, mereka pun tidak dapat mengalihkan pandangan mereka sama sekali. Beberapa dari mereka berdeham canggung, wajah tua mereka sedikit memerah, tetapi tatapan mereka terus menatap tanpa henti ke kulit seputih salju di tubuh indah itu. Pada saat itu, semua orang akhirnya tahu mengapa Feng Qingge ingin patriark tua kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Dia pasti bermaksud untuk menampilkan pertunjukan yang mendebarkan dan sangat erotis ini sejak awal agar semua orang melihatnya. Harus dikatakan, itu adalah tindakan yang sangat kejam. Membunuh seseorang hanya dengan membiarkan kepalanya menyentuh tanah, tetapi wanita muda ini benar-benar tahu cara menyiksa orang. Dan bentuk penyiksaan tertinggi jelas menyiksa hati seseorang. Tindakan yang dilakukannya ini benar-benar indah, membuat Su Ruoyun merasa lebih buruk daripada kematian daripada hanya membunuhnya. Lagi pula, berdiri di bawah langit terbuka, telanjang bulat tanpa sehelai pun penutup dan menanggung kehinaan total di bawah tatapan tajam semua lelaki itu, kehancuran yang menghancurkan hati seorang wanita bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung wanita muda manapun.